Oke, Lur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Oke Lur, istiqomah, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, sambil menunggu kabar dari Satrio ini gini Lur, sambil menunggu kabar tentang keluarnya beliau Satrio ini gini, kabar dari tentunya mungkin apa ya, tanda-tanda terbesar kan suatu akan datang bencana yang sangat besar ya toh. Dan lagi tanda-tanda munculnya beliau itu adalah langit Lur. Nah itu langit itu terang benderang seperti itu Lur, terang benderang seperti banyak bintang berkelip-kelip lah, tidak seperti pada malam-malam sebelumnya ya kan. Setelah bencana besar itu Lur, ini insya Allah setelah bencana besar itu, setelah beberapa hari hingga kondisi pulih ya toh, mungkin 1 atau 2 mingguan lah kan. Kalau 1-2 hari kan masih dirundung duka ya toh, masih dirundung duka atas bencana yang terjadi ya toh. Nah setelah selang seminggu atau 2 minggu, nah ini insya Allah ini nampak, ini rasanya seperti ada sesuatu yang apa ya, menakjubkan, menakjubkan Lur. Yang sangat menakjubkan. Apa itu? Langit itu tadi seakan-akan terang benderang, terang, tidak seperti pada malam sebelumnya itu tadi. Banyak bintang atau bahkan mungkin banyak bintang yang pindah tempat. Apa itu namanya, itu lali ya Bre. Banyak bintang-bintang yang berpindah tempat, apa itu namanya, aduh lupa sih Rek, yang tahu komen. Seperti itu Lur, ini akan banyak sekali perubahan. Dan angin itu terasa dingin, tapi enggak seperti biasanya itu loh, agak ada apa ya, sepoi-sepoi, kan biasanya kan kalau malam hari kan enggak ada angin ya toh, gerah atau apa. Nah, ini ada angin. Tanam-tanaman itu seperti melambai-lambai kena angin tersebut, dan angin ini terasa sejuk seperti itu. Ke kulit juga terasa sejuk. Merasakan kesejukan di kulit Lur. Dan juga apa ya, suasana hati kita ini tidak seperti biasanya. Tapi ini bagi orang-orang tertentu atau orang-orang yang terpilih loh ya. Mungkin kita semuanya salah satu orang tersebut yang terpilih itu. Dan itu merasakan hati yang agak tenang, damai, tentrem seperti itu. Dan gimana, seperti ada kebahagiaan, tapi rasa bahagia itu tidak ketemu. Apa yang membuat bahagia seperti itu, yang membuat kebahagiaan itu apa, itu nggak ketemu Lur, nggak ketemu. Nah itu tanda-tandanya insya Allah beliau muncul tanda-tanda alam tersebut. Dan mudah-mudahan kalau kita berdoa nggak lama lagi, tapi pasti ya, bukan pasti deh, akan ada suatu pertanda yang sangat besar. Tanda besar itu ya kemungkinan besar sih bencana atau sebuah, yaitu goro-goro. Nah, goro-goro Lur kan pernah bukan pernah sih disebutkan oleh Prabu Jayabaya ya toh, Jayabaya itu kan goro-goro, kan bencana juga termasuk itu. Karena bencana akan timbul suatu kepanikan, kebingungan,
terus kacau balau, atau juga sebuah keributan yang sangat besar, ya kan, hingga membuat kerusuhan di mana-mana. Bisa juga diartikan seperti itu kan juga namanya musibah atau bencana, malapetaka, ya kan. Itu nanti goro-goro itu tadi itu nanti penyebabnya entah itu bencana alam, gempa bumi atau tsunami, dan juga kerusuhan, ya, kerusuhan atau demo hingga menimbulkan kerusuhan dan merata di setiap kota di seluruh Nusantara. Nah itu ya mungkin yang disebut goro-goro itu lur. Nah setelah itu ya itu tadi saya sebutkan, langit itu akan berubah, ya kan, cerah, banyak bintang bertaburan, bahkan ada bintang yang berpindah-pindah seperti itu, dan hawa atau energi yang masuk ke dalam diri kita itu terasa sejuk dan menimbulkan suatu kebahagiaan, rasanya bahagia seperti itu loh. Tapi bahagia yang mana itu sulit dicari nantinya, nggak bisa dicari, karena kebahagiaan itu memang nggak bisa digambarkan, ya kan, nggak bisa dilukiskan. Kebahagiaan seperti apa, penyebabnya apa, ya kan, itu loh. Insya Allah itu tadi nanti. Jadi saya juga kemungkinan ini terjadi di tahun ini 2025. Karena kenapa 2025? 2025 kan angka yang sempurna, sebuah angka Nabi dan Rasul, ya kan. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Saya atau kita semua para YouTuber itu memperkirakan itu nggak juga sembarangan lur. Ada alasan atau petunjuk yang kuat, bukan sembarangan, bukan asal cerita atau apa, kan. Kalau asal cerita atau apa mengada-ngada kualat kita, ya kan. Insya Allah seperti itu lur. Ini dampaknya akan merugikan kita jika mengada-ngada atau ngawur atau bagaimana, ya kan. Alhamdulillah buktinya sampai saat ini jika saya ngawur kan pasti kan saya kualat, ya kan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya bikin konten hampir 1000 lebih, ya toh, 1100 lebih kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ini ya itu tadi, waktu bikin konten ya itu tadi, nggak baca teks, nggak menghafalkan teks atau apa, ya ini langsung wis naik motor, pasang alat, ya sudah wis seperti itu. Kalau direncanakan malah nggak bisa, malah nggak ada bahan, mandek seperti itu lur, berhenti, nggak bisa dilanjutkan. Nah itu lur, saya juga nggak tahu kalau kenapa kok seperti itu lur. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Jadi buat kita semua, atau dengan kemunculan beliau ini akan membuat dampak besar terhadap kita, bahkan terhadap lingkungan atau semuanya, negara, bahkan dunia ini, dari yang terkecil hingga membesar, dari yang rendah hingga yang tinggi, seperti itu. Kenapa saya menunjukkan rendahnya kita, atau status kita lur, yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang, yang kebanyakan kita yang menunggu beliau ini mungkin taraf kehidupan ini mengacu dari saya atau teman-teman saya yang lain, itu taraf ekonomi pas-pasan lur, itu seperti itu. Nah itulah mungkin Allah alam bukan juga kekurangan atau kelebihan, tapi saya kira itu adalah kesetabilan lur, atau kesetabilan hingga kita diuji seperti itu, hingga kita selalu mengingat Yang Maha Kuasa, selalu mengingat Allah. Jika hasil yang didapat dalam bekerja kita kurang, kita mengingat Allah. Mungkin ini yang direncanakan Allah.
mungkin ini tanda bukti sayang kita kepada Allah, ya kan? Karena apa, kita disayang Allah atau dicintai Allah itu bukan diberikan oleh Allah itu sebuah apa ya, kebahagiaan, kekayaan atau harta dana, bukan, tapi sebagai ujian,